Halo, apa kabar Virgo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Virgo tentang energi, pikiran dan perasaan dia ya saat ini. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Sekali lagi untuk Virgo, ini energinya bisa terbalik. Ini tentang pikiran dan perasaan dia, ujung-ujungnya tentang kamu lagi ya. Kita nggak ngerti. Ini bisa tentang status apapun, ya, status apapun. Mau mantan, gebetan, cinta segitiga, dan lain-lainnya. Nah, oke. Untuk Virgo ya. Keep an open mind. Your soulmate may different from yours usually type, Virgo. Ini tentang pemahaman ya. Ini seperti orang yang kayak belum bisa saling memahami satu sama lain untuk Virgo. Jadi kayak banyak sekali kejadian yang kayak dulu dia begini, tiba-tiba dia berubah. Ya. Dulu kamunya begini, sekarang, dulu kayaknya kamu cuek, sekarang jadi pecemburu. Kamu yang dulu pecemburu, sekarang jadi malah cuek. Nah ini kita ngomong masalah keep an open mind. Jadi kayak orang nih ya, ada pesan ya buat entah kamu, entah itu dia. Jadi gini, halo, dia ini nggak seperti yang kamu kira. Jadi sifat seseorang saat kita itu pertama kali mengenal, setahun berjalan dengan 2 tahun berjalan, dengan 3 tahun berjalan, 4 tahun berjalan, ini udah kayak berbeda. Nah ya, makanya kita harus bisa tahu bahwa semua hubungan itu ada siklus, ya, ada siklusnya. Yang tadinya mungkin dia begini, sekarang kenapa dia begini? Mungkin saat pertama kali dia mengenal kamu, ini sifat aslinya belum muncul. Nah, setelah berjalannya waktu, saat dia udah nyaman sama kamu udah nyaman sama dia, tiba-tiba semuanya banyak yang berubah. Sifat karakter aslinya mulai muncul. Nah, ini dengan hadirnya keep an open mind. Ya. Nih, makanya ini yang menjadi dasar adalah sifat asli dari kamu atau dia yang masih belum saling kenal lebih dalam. Walaupun 4 tahun aja ada yang kayak gua nggak ngerti jalan pikiran kamu tuh kemana sih. Nah ada yang kayak gitu, bahkan yang udah bertahun-tahun aja nggak ngerti sifatnya, maunya apa, kayak gimana. Nah ini ya, karena apa, mungkin yang satunya pola pikirnya begini, yang satunya begini. Nah ini oke. Itu kunci dari hubungan kalian ya. Belum mengenal satu sama lain, atau memang saat ini dalam taraf buat gebetan, atau yang kamu sedang dekat dengan seseorang. Aku lihat salah satunya ini kayak masih butuh waktu untuk mengenal dulu. Nah, mengenal dulu satu sama lain. Apakah memang dia yang terbaik buat kamu yang terbaik buat dia? Apakah kalian ada kecocokan? Apakah kalian bisa lebih intens nantinya? Nah, iya, ini. Jadi kalau di awal-awal kita date dengan seseorang, sangat diharapkan untuk teman-teman tidak untuk memberikan perasaan itu lebih dahulu. Nah, ya. Karena date itu sebetulnya kalau kita paham dengan arti kata date atau pacaran, itu adalah fase hubungan dimana kita masih taraf pengenalan dulu. Nah ya, kalau taraf pengenalan udah sama-sama saling cocok, kalau dalam situasi dan kondisi ini setiap ada masalah, mungkin awal-awalnya kalian sering berantem, sering apa. Nah ini adalah siklus dimana oke, kita berantem, ini gimana biar nggak berantem? Kita harus kayak gimana dan seperti apa? Itu adalah fase. Ya. Kalau kalian ini tidak mudah untuk kayak, dia nggak cocok sama aku, udah seperti itu, kayak merasa bahwa kamu nggak seperti yang aku harapkan, ya udah, ini bisa hancur. Ya, kalau ada situasi dan kondisi di mana kayak terus bertubi-tubi datang di antara kalian dan salah satunya menyerah, ini yang sulit. Ya, jadi memang suatu hubungan ini semuanya nggak ada yang datar-datar aja. Kalau datar-datar aja ini menjadi pertanyaan. Karena di saat dilanda sesuatu, di saat terjadi sesuatu, ini mudah sekali untuk goyah atau hancur.
ya. Makanya itu suatu pertengkaran, suatu cekcok itu pokoknya jangan sering-sering ya. Kalau udah sering-sering namanya toxic relation. Nah ini kalau semuanya ya jarang-jarang juga ya. Kalau namanya suatu hubungan itu pasti ada up and down, pastilah itu. Nah tergantung bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah di antara keduanya. Itu penting banget ya. Oke. Pikiran dia terhadap zodiak Virgo udah terlanjur. Six of Cups, The Magician, Virgo, Five of Swords. Oh ya kan, karena perbedaan ada yang udah kayak nggak mungkin, kita udah beda, kita udah nggak saling cocok, kita udah sering berantem gini, ada yang mudah menyerah. Karena aku lihat di sini ada Five Swords. Nah ini karena sifatnya begini, nggak cocok sama aku, akhirnya menyerah. Jadi belum perang udah kayak nyerah duluan, ada yang seperti itu. Atau karena udah saling toxic relation, akhirnya hubungan ini kayak bukan hubungan, tetapi salah satunya udah kayak kayaknya aku udah menyerah aja. Nah kayak gitu perasaan. Oke, di sini aku lihat ada Ace of Wands, ada The Hermit, merenung. Di sini aku lihat ada Two of Pentacles, bingung. Merenung karena bingung. Ada Page of Wands. Oke. Bottom of the deck aku lihat ada Nine Swords. Aduh. Ya ini loh, ya. Aku lihat si dia. Si dia ini kayak itu ya. Namanya kalau hubungan, kalau sering berantem itu nggak harus kayak gimana-gimana ya. Aku lihat di sini untuk dianya memutuskan sesuatu karena mudah menyerah, bisa juga ya, dikit-dikit menyerah ya. Ini energi bisa terbalik, bisa ini adalah energi kamu atau bisa dia nih, karena ini terhubung dengan energi keduanya ya. Aku lihat dengan hadirnya Six of Cups ada rasa rindu, ada rasa ingin kembali ya. Ada rasa rindu, ada rasa kembali, karena dia merasa udah nyaman sama kamu, karena dia yang mungkin bisa memahami kamu selama ini ya. Hanya saja terbentur di situasi di keduanya, yaitu belum bisa saling memahami mungkin ya satu sama lain mungkin, atau dia yang belum bisa memahami kamu, yang mungkin selama ini dia kayak menganggap bahwa kamu begini, ternyata mungkin apa yang dia pikirkan adalah salah ya. Makanya di sini aku lihat ada The Magician, peluang, berharap ada peluang, tapi apakah bisa, juggling, bingung. Di sini aku lihat dia berusaha untuk berdiri, dia berusaha untuk kayak seolah-olah bahwa dia itu kuat, bahwa dia itu kayak sanggup untuk mengatasi masalah, tetapi pada dasarnya dia nggak bisa itu. Dia mungkin di hadapan orang dia terlihat baik, dia terlihat kayak terlihat baik-baik saja, mungkin dia itu kayak terlihat bahwa saat ini dia tersenyum, tetapi di hati dia belum tentu seperti itu, pikiran dia belum tentu seperti itu, karena aku lihat pikiran dia ini masih bingung ya, masih kayak terbulak-balik. Jadi kayak dia ini kayak masih, aku harus begini atau begini, apakah dia bisa begini atau begini. Ini dia kayak diarahkan di dua hal, antara pikiran dan hati dia masih belum seimbang ya. Karena dia tahu bahwa mungkin yang memutuskan hubungan ini adalah dia atau kamu, ini pokoknya salah satu. Karena apa, di sini hubungan ini terputus ya, bisa juga, atau menyerah ya. Mungkin kamu yang menyerah, jadi dia bingung, nggak tahu harus kayak gimana, atau bahkan dia yang menyerah. Atau di sini aku lihat dengan hadirnya Five Swords itu kayak salah satu dari kalian ini banyak yang dekat
banyak yang suka. Jadi dia itu kayak belum bertarung, ini udah kayak menyerah duluan. Padahal di sini aku lihat pikiran dia itu masih sayang, tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia itu nyaman saat bersama kamu. Ya. Kadang-kadang dia ingin ada waktu lebih banyak untuk ngobrol sama kamu, tetapi di hal lain mungkin banyak orang yang masuk dalam kehidupan kamu di sini. Ya. Di sini aku lihat ada rasa tidak percaya diri dia untuk kayak maju. Aku lihat di sini banyak sekali ya. Ini kalau aku lihat dia tuh kayak antara maju dan mundur. Pikiran dia belum stabil di sini. Kalau aku berusaha, apa hasilnya bisa begini? Kalau aku begini, apakah bisa hasilnya begini? Nah, ini. Apakah dia suka sama aku? Apa enggak? Ini kalau aku lihat dia kayak stres sendiri ya. Jujur. Ya. Bingung. Ya, nggak tahu harus kayak gimana untuk menghadapi situasi ini. Dia itu banyak kayak banyak pesaingnya. Kalau aku harus masuk, apa dia ada rasa suka. Ini makanya aku bilang bahwa ini keep an open mind. Dia kayak bertanya-tanya bahwa gimana sih kamu, perasaan kamu tuh kayak gimana sih ke aku, kok banyak orang yang deket sama kamu tuh, sebetulnya kamu tuh gimana dengan aku. Mau maju ya kalau kamu suka, kalau enggak maju kalau kamu sudah ada yang punya, kalau enggak maju kalau perasaan kamu memang masih ada untuk aku, kalau enggak. Ini kalau aku lihat dia bingung sendiri ya. Bingung sendiri untuk menentukan nih. Nah, ya kan? Ada suatu perasaan di mana dia tuh hanya bisa menyimpan untuk dirinya sendiri. Terkadang ada sifat egois dia itu muncul di saat ada perasaan tidak terima. Bahwa mungkin kamu dekat dengan orang lah, kamu sama siapa lah, ini ada perasaan nggak terima. Tapi di hal lain, lah aku ini siapa kamu sekarang? Nah, ini. Atau kalau ini adalah pasangan kamu, ya. Di sini aku lihat mungkin kamu atau mungkin dia atau kamu ini kayak selalu sibuk, mungkin di dunia kamu sendiri atau bahkan dia ya. Ini yang mengakibatkan salah satunya ini sebetulnya kamu tuh sibuk beneran gak sih? Apa kamu ini bener-bener kayak ini gak sih? Sebenarnya kamu gimana sih perasaan kamu sama aku? Katanya kamu sayang, tapi kok nggak menunjukkan rasa sayang itu ke aku. Nah, ini loh. Ya. Di sini aku lihat ada rasa kecemburuan itu muncul. Karena apa? Ngomongnya sayang, tapi secara perilaku mungkin, secara langsung mungkin ini tidak menunjukkan bahwa perasaan itu ada. Nah, ini. Timbul rasa overthinking, cemburu, atau rasa kayak, nggak boleh gini, kamu harus begini. Nah, karena itu. Ya, ini kalau aku lihat salah satunya ini kayak berusaha untuk kayak gimana gue bisa dapetin kamu, atau gue nggak mau kehilangan kamu, gue nggak mau kamu sama orang lain. Tapi kalau ini adalah gebetan, tapi gue bisa apa? Atau kalau dengan hal lain di sini aku lihat ada rasa iri juga ya. Iri mungkin dia ini sama orang lain atau dekat sama orang lain, kamu yang dekat sama orang lain, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas di sini aku lihat ada rasa cemburu juga. Nah, ada rasa cemburu di sini. Siapa nih yang cemburu? Bisa kamu, bisa dia soalnya. Ya. Aku lihat di sini ada sih keinginan dia, masih ada excited ya. Ada kalau orang itu mau berusaha, sebetulnya dia mau berusaha. Ada keinginan dia. Cuman ya itu, ada kakak orang yang semacam itu mau ya. Contoh kayak gini, karena ini ngomong pergerakan dia mungkin dia bisa deket sama kamu. Secara pergerakan dia mungkin deket ya. Dia mungkin ada buat kamu, dia ada mungkin secara pergerakan dia mungkin selalu ada buat kamu, mungkin secara pergerakan dia mungkin selalu dekat sama kamu atau apa, tetapi secara omongan ini nggak bisa. Dia kayak nggak bisa memberikan sesuatu, nggak ada sesuatu yang mau sih, tapi kayaknya maju mundur gini ya. Aku lihat ya, ada Air of Swords. Jadi orang ini tuh kayak nanti kalau maju salah, kalau mundur nanti dia udah keburu sama orang lain. Iya, kalau dia udah ada cewek, sudah ada cowok. Iya, kalau dia masih ada perasaan aku. Ini terutama untuk mantan ya. Dia kayak merasa bahwa ada kebimbangan di sini.
maju salah, mundur salah. Nah ini ya, makanya di sini dia kayak mencari terkadang saat dia sendiri itu mencari pencerahan. Dia mencoba mengikuti apa yang menjadi kata hati dia, ya. Karena dia tahu bahwa kalau dia terhubung sama kamu, ini pasti banyak godaan-godaan, pasti banyak orang yang nggak suka, atau pasti banyak sekali tantangan-tantangan, ya. Kenapa sih kok hubungan ini bagi yang masih terhubung, kenapa sih hubungan kita ini susah sekali? Kenapa sih kok kita harus begini? Kenapa sih kita harus sering berantem? Nah ini, kenapa sih kita harus sering berantem? Ya, kalau ini untuk pasangan kamu, kalau kalian sering berantem, ini aku lihat dia masih ingin sendiri dulu, ya. Karena dia sedang bingung, ya. Yang dia harapkan adalah suatu komunikasi yang baik, ya. Segala sesuatu tentang apa yang jadi kayak keseimbangan dalam hubungan. Aku bisa memahami kamu, kamu tolong pahami aku. Aku berusaha untuk begini, cobalah untuk mengerti. Jadi yang dia inginkan memang adalah komunikasi yang baik, ya. Tapi dianya yang memulai. Nah ini kan aku bilang, ini energinya bisa terbalik. Bisa saja memang kamu yang menginginkan itu. Suatu hubungan ini bisa stabil, komunikasilah yang baik. Kalau ada sesuatu, bicarakanlah baik-baik. Kalau kamu kangen, bilang dong kangen, ya. Janganlah hanya sibuk-sibuk dengan dunia kamu sendiri. Ujung-ujungnya kamu banyak orang yang deket sama kamu. Nah ini, ya. Di sini aku lihat ada, kalau dia memang sibuk, ini soalnya dia lagi stres. Nah kalau memang sibuk, banyak pikiran-pikiran yang menghantui dia, ya. Di sini aku lihat dia tuh kayak tertekan, mungkin karena banyak yang harus dia pikirkan. Nah ini, mungkin dengan hadirnya keep on open mind ini sendiri, salah satu dari kalian ini mikirnya tuh, ini jangan-jangan dia begini, ini jangan-jangan dia begini. Nah ini ya, bahwa dengan pikiran seperti itu belum tentu kejadian seperti itu, ya. Dia terlihat mungkin bahagia, mungkin ini mantan kamu yang dia terlihat bahagia, belum tentu dia bahagia beneran, ya. Karena kita tidak akan pernah tahu pikiran dan hati setiap orang. Ada yang merasa bahwa ini loh, aku udah punya pasangan, aku baik-baik saja, padahal belum tentu. Ini loh, ya. So sekali lagi itu untuk Virgo. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Okay, see you next time.